Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, Ibu Mulyasari, Guru Fisika SMA Negeri 9 Bandung. Pada pembelajaran fisika kali ini, saya akan membahas tentang titik tangkap resultan komponen gaya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian tonton terus video pembelajaran fisika ini sampai dengan selesai dan jangan lupa di like, subscribe, dan share video pembelajarannya agar saya lebih semangat lagi membuat video pembelajaran fisikanya. Sukses buat kita semua dan selamat belajar. Baiklah, kita mulai pembahasannya tentang titik tangkap gaya resultan dan titik berat benda. Bersama saya, Mulyasari, Guru Fisika SMA Negeri 9 Bandung. Pertama kali kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang titik tangkap gaya resultan. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tampak seorang anak yang sedang memikul beban. Di sebelah kanannya bebannya lebih besar dibandingkan sebelah kiri. Yang kita amati yaitu jika berat pikulan tangan kanan lebih besar daripada berat pikulan tangan kiri, apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut agar beban seimbang di bahunya? Nah, kita lanjut. Sebelumnya kita gambarkan dulu skema beban yang bekerja pada pikulan. Di sebelah kanan digambarkan dengan beban yang lebih besar daripada di sebelah kiri. Kemudian kita gambarkan skema gayanya. Beban yang lebih besar digambarkan dengan sebuah vektor yang lebih panjang dan arahnya ke bawah. Ya, dalam hal ini karena kita bicara nantinya tentang gaya berat. Kemudian benda sebelah kiri digambarkan dengan sebuah vektor F2 yang arahnya ke bawah juga. Selanjutnya, kita gambarkan sumbu Y dan sumbu X untuk membantu kita dalam mencari titik tangkap dari resultan gaya. X1 adalah jarak F1 ke sumbu Y, X2 jarak F2 ke sumbu Y. Nah, kalau dijumlahkan kedua gaya ini, kalau dijumlahkan F1 dengan F2, itu sama dengan resultan komponen gaya. Jadi, resultan komponen gaya itu adalah penjumlahan gaya. Nah, karena pada sumbu Y atau gayanya sejajar sumbu Y, maka resultannya disebut dengan RY. Dituliskan persamaannya adalah ini. Jadi, RY adalah F1Y plus F2Y plus titik-titik, artinya ini kalau gayanya bekerja lebih dari 2, terus saja dijumlahkan ya sampai sejumlah N gaya. Nah, di sini pakai Y karena gayanya sejajar sumbu Y. Kalau gayanya sejajar sumbu X berarti di sini menggunakan X indeksnya ya. Kemudian jika XR adalah jarak RY dari sumbu Y, maka berlaku hubungan. Perhatikan di sini yang dimaksud dengan XR ini adalah jarak si RY ini terhadap sumbu Y. Jadi artinya gini, dua buah gaya ini bisa diganti dengan satu gaya yaitu RY yang merupakan penjumlahan gaya ini. Dan si RY ini adanya di mana letaknya? Jadi ketika F1, F2 ini kemudian kita hilangkan, diganti dengan RY, nah RY itu harus diletakkan di mana sehingga bisa menggantikan posisi F1, F2. Jadi tidak mengurangi nilai. Maka dalam hal ini kita harus mencari letak RY terhadap Y yang benar itu di mana agar bisa menggantikan X1, X2, F1, F2 ini. Maka kita menggunakan hubungan sigma tau sama dengan sigma tau 1 plus sigma tau 2 plus sigma titik-titik sampai ke N. Nah, di sini kenapa muncul sigma tau? Karena di sini ada jarak dan ada gaya yang tegak lurus dengan jaraknya. Ya.
otomatis seperti yang kita ketahui bahwa torsi itu adalah besaran fisika yang bisa menghasilkan rotasi, yang bisa menyebabkan benda berotasi. Kalau ini pikulannya, ini batang pikulannya, maka kalau F1 ini bekerja, maka F1 ini akan mampu memutar batang pikulan ini berlawanan arah jarum jam. Dan F2 ini kalau bekerja pada pikulan, maka dia akan memutar batang pikulan searah jarum jam. Jadi otomatis di sini bekerja torsi. Maka sigma tau yang bekerja terhadap sumbu Y adalah sigma tau Y1, berarti yang dikerjakan oleh F1, plus sigma tau Y2, artinya yang dikerjakan oleh F2. Yang jaraknya dari sini ke sini. Kalau gayanya lebih dari 1, lebih dari 2, maka tinggal dijumlahkan saja sigma tau-nya. Maka jika kita uraikan, sigma tau Y adalah resultan komponen gayanya terhadap sumbu Y dikali jaraknya terhadap sumbu Y. Jadi ini adalah titik tangkap resultan gaya. Nah, jadi persoalannya adalah kita sekarang mau mencari XR ini. Ya, yang nantinya tadi kembali ke pertanyaan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Sigma tau Y1 adalah F1Y kali X1. Tau Y2 yaitu F2Y kali X2 dan seterusnya. Kemudian apabila kita lanjutkan secara matematis, RY-nya kita pindahkan ke sini, maka persamaan menjadi demikian. Nah, akhirnya kita memperolehlah persamaan untuk mencari letak titik tangkap dari resultan komponen gaya. Nanti kalau ini sudah ditemukan XR, kita jadi tahu apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut tadi. Nah, dengan cara yang sama, bila gaya-gayanya bekerja pada arah sejajar sumbu X, kita bisa mencari nanti YR, ya, berarti YR-nya kita gunakan rumusnya seperti ini, analog ya dengan XR. Hanya itu gayanya yang sejajar dengan sumbu X, kalau ini gayanya sejajar sumbu Y. Baik, kita lanjut. Nah, jadi XR dengan YR ini adalah koordinat dari titik tangkap resultan gaya. Jadi ini koordinat titik tangkap dari resultan gayanya. Agar lebih paham, kita coba soalnya kita beri angka ya. Si anak yang memikul beban tadi misalnya memiliki batang pikulannya itu panjangnya 2 meter. Lalu massa batangnya sementara kita abaikan dulu. Kemudian beban sebelah kanan itu misalkan dari 4 kg beban, maka gaya beratnya menjadi 40 Newton ya, jika dikali G-nya 10. Dan ini misalkan 2 kg, maka bebannya beratnya jadi 20 Newton jika dikali G-nya 10. Nah, kemudian kalau digambarkan jadi seperti ini. Nah ya, ini F1, F2. Kita letakkan sumbu X, sumbu Y-nya, kemudian kita misalkan aja X1-nya 1 meter, X2-nya juga 1 meter. Nah, seperti itu ya. Maka resultan dari komponen gayanya tinggal dijumlahkan aja. Ini F1 ditambah F2, F1Y ditambah F2Y. Sama dengan min 40, min 20. Min. Kenapa? Karena keduanya arahnya ke bawah. Maka jumlah atau resultan gaya yaitu minus 60 derajat. Jadi negatif. Berarti arahnya ke bawah. Kemudian kita sekarang lanjut mencari titik tangkapnya di mana. Yaitu dengan menggunakan rumus yang sudah tadi kita turunkan. Kita masukkan saja angka-angkanya. Jangan lupa F1 negatif karena ke bawah. Nah, di sini X1 juga negatif. Kenapa? Karena X1 ada di sebelah kiri Y. Sedangkan X2 1 meter positif karena ada di sebelah kanan Y. Gitu ya, ini jangan sampai salah
Jangan sampai negatifnya tertinggal karena nanti hasilnya jadi keliru. Kemudian jika dihitung secara matematis, ini negatif kali negatif positif, negatif kali positif negatif. Hasilnya min 1/3 meter. Nah, ini artinya apa? Minus 1/3 meter itu artinya ya, si resultan RY ini harus diletakkan di 1/3 meter minus, jadi di sebelah kiri Y. Jadi ini harusnya digambarkan ke bawah RY-nya itu ya. Di sini saya sengaja tidak menggambarkan, takutnya jadi rancu. Tetapi RY ini nanti menggantikan F1 F2 gitu ya. Nah, atau dengan kata lain di sini itu bebannya itu tertumpu di sini begitu ya. Nah, sehingga si anak tadi kesimpulannya adalah anak tersebut harus meletakkan bahunya di jarak 2/3 meter dari F1 agar seimbang. Kenapa 2/3 meter dari F1? Karena XR-nya min 1/3 meter, negatif. Berarti di sebelah kiri Y. Berarti kalau di sebelah kirinya 1/3, lalu dari sini ke sini 1 meter, berarti sisanya 1 meter dikurangi 1/3 meter adalah 2/3 meter. Maka bahu anak itu harus berada di 2/3 meter agar si batang pikulannya itu tidak berputar, ya, tidak berputar, tidak berat sebelah, begitu ya. Nah, mudah-mudahan paham ya anak-anak. Ini catatan, masa batang diabaikan. Kemudian, ini ada tugas individu, perhatikan gambar di bawah. Nah, ini ada bebannya seperti ini, sumbu Y-nya, ini jarak-jaraknya. Nah, ada 4 ya, ada 4, 1 meter, 1 meter, 3 meter, dan seterusnya. Ini sudah jelas saya kira. Nanti yang ditanyakannya adalah tentukan resultan keempat gaya berat benda dan letak titik tangkap resultan gaya terhadap sumbu Y. Baik, sampai di sini tentang titik tangkap dari resultan gaya.